Salam, selamat pagi, Opa, Oma, sahabat PKLU GPIB di mana berada. Kita jumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pagi ini, hari Selasa, tanggal 29 April 2025, Opa Oma masih ditemani oleh saya, Sugiri, anggota PKLU GPIB Jemaat Horeb, Jakarta Timur. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca Alkitab bersama. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam ini. Engkau telah memberikan kami istirahat yang cukup, Engkau memberikan kami tidur nyenyak tanpa halangan suatu apa. Dan pagi ini kami semua boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, kondisi yang prima. Dan saat ini kami anak-anak-Mu dari PKLU GPIB berkumpul untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Bapa di sorga, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu dalam pembacaan firman-Mu ini, sehingga kami dapat memahami dan melakukan segala kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Opa Oma, pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Galatia 3 ayat 15 dan 16 yang menyatakan, Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan pada Abraham dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Janjinya juga bagi kita. Itulah judul renungan kita pagi ini. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam fenomena kehidupan bermasyarakat, ada kalanya seseorang yang terlilit hutang saat jatuh tempo, kemudian dengan memelas berkata, besok ya, maaf nih, belum bisa bayar hari ini. Lalu diikuti dengan sejuta alasan. Mungkin saat itu perasaannya lega setelah mengucapkan kata-kata tersebut. Namun perlu disadari bahwa sesungguhnya ada beban karena janji yang telah diucapkannya. Setiap orang yang berjanji harus menepatinya serta menunjukkan komitmen serta tanggung jawabnya demi menjaga relasi yang baik. Inilah yang menjadi dasar Paulus menjelaskan konsep
setiap janji Allah berdasarkan suatu janji atau wasiat yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berasal dari kehidupan manusia sehari-hari, namun tidak dapat dibatalkan atau diubah begitu saja. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan dan keterikatan dari janji yang telah dibuat. Terlebih merujuk pada janji yang dinyatakan Allah kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati, dan janji itu digenapi melalui Yesus Kristus. Maka melalui Kristus, semua bangsa memperoleh berkat yang dijanjikan Allah. Wasiat ini bersifat kekal dan tidak dapat diubah oleh hukum yang datang setelahnya, dan tidak hanya terbatas kepada keturunan Abraham secara biologis, tetapi kepada semua orang yang menerima janji itu melalui iman kepada Kristus. Jadi, Paulus hendak menekankan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, janji Allah kepada Abraham digenapi sepenuhnya dalam Kristus. Maka, dalam iman kepada Kristus, kita semua menerima berkat yang dijanjikan Allah. Kedua, janji Allah juga berkaitan dengan masa depan yang penuh harapan yang disediakan bagi setiap orang beriman. Ketiga, Allah sesungguhnya mau menunjukkan kasih dan komitmennya kepada umatnya. Maka sepatutnya mendorong umat untuk hidup dalam ketaatan dan pengabdian. Itulah renungan kita. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Opa-oma yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri program SPMAB pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, dan kami telah dapat mengikuti program SPMAB pagi ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua, sahabat-sahabat PKLU GPB di mana berada. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami. Juga bagi saudara kami yang dalam kedukaan, Tuhan, tolong hiburkan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Engkau jamah mereka, Engkau beri kesembuhan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Engkau beri kelegaan bagi mereka. Bagi saudara kami yang dalam keadaan menerima musibah, kecelakaan, baik di perjalanan, dimanapun, kiranya Engkau bimbing, Engkau kuatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi para pengurus Dewan PKLU, Engkau beri kesehatan, kekuatan, Engkau berikan kondisi yang prima bagi mereka semua.
Jauhkan dari segala penyakit dan segala pergumulan. Biarlah mereka dapat menyusun program-program yang akan kami laksanakan bersama. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami, sahabat-sahabat PKLU, di mana berada, baik di tingkat pusat, di tingkat mupel, maupun di tingkat jemaat. Berkati kami semua, tuntun kami semua Tuhan, dalam melaksanakan setiap kegiatan kami, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, dan menuntun kami dalam setiap langkah kami, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat PKLU yang dikasihi Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Selamat berkarya, selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Tetap semangat dan tetap segar dan hijau. Tuhan memberkati.